2022 kami melakukan penelusuran di Museum Lambung Mangkurat untuk mencari jejak interaksi antara etnik Banjar dengan alam Kalimantan Selatan. Jejak yang pertama itu kami temukan adalah penggunaan hasil alam berupa kulit kayu sebagai bahan pakaian yang kiranya merupakan suatu interaksi antara manusia dengan alamnya. Pakaian ini merupakan khas dari suku Dayak yang ada di Kalimantan Selatan. Suku Dayak Kalimantan Selatan ini menggunakan hasil alam berupa kulit kayu untuk dibuat menjadi baju khas atau untuk baju sehari-hari. Kulit yang digunakan ini berasal dari kulit kayu pohon taraf. Kulit kayu ini diperoleh dengan cara mengambil lapisan berserat dari kulit luar pohon yang kemudian dimasak dan dibungkus dengan daun-daun, lalu dibiarkan selama 1-3 malam hingga siap untuk diolah. Selanjutnya dilakukan pemukulan pada kulit kayu guna meratakan lembaran kulit kayu hingga diperoleh lembaran kain sesuai ukuran yang diinginkan. Jejak yang kedua kami temukan itu terletak pada pakaian kerja atau pakaian bertani yang digunakan oleh etnik Banjar dalam hal bertani dan berkebun. Saat mereka berinteraksi dengan alamnya dalam hal bertani dan berkebun, mereka selalu menggunakan pakaian kerja yang seperti di samping ini. Pakaian masyarakat Banjar ini dalam bertani atau berladang umumnya terdiri dari baju dan celana atau kain, dan yang paling khas adalah penggunaan rotan yang dibuat untuk menjadi tas punggung untuk membawa perlengkapan selama bertani. Dan juga di sini ada penggunaan daun pandan hutan yang dianyam untuk dibuat menjadi topi untuk melindungi masyarakat Banjar saat bertani atau berladang dari sinar matahari. Kemudian bukti yang ketiga itu adalah tahapan bertani. Tim kami menemukan ada gambaran mengenai proses interaksi yang dilakukan masyarakat Kalimantan Selatan saat bertani atau berladang. Dari gambar yang kami temukan ini dapat dikatakan terdapat perbedaan antara etnik Banjar dengan suku Dayak Kalimantan Selatan dalam hal bertani. Berdasarkan gambar di samping ini menunjukkan suatu proses pertanian yang dilakukan oleh suku Dayak Kalimantan Selatan selama bertani atau berladang. Perbedaan antara pertanian yang dilakukan etnik Banjar dengan suku Dayak di Kalimantan Selatan yaitu adalah tempat atau lokasi bertaninya. Etnik Banjar biasanya bertani di persawahan atau lahan yang berair, sedangkan suku Dayak biasanya bertani di lahan perbukitan atau dataran tinggi yang tidak tergenang oleh air atau kering yang biasanya disebut dengan ladang. Gambaran di samping dapat kita lihat merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh masyarakat suku Dayak Kalimantan Selatan dalam hal menanam padi. Berdasarkan gambar di samping, ada beberapa tahapan yang dilakukan suku Dayak selama melakukan pertanian, yaitu pembukaan lahan, penanaman padi, dan panen. Tahap pertama yang dilakukan suku Dayak dalam bertani adalah pembukaan lahan, yang dilanjutkan dengan pembakaran lahan, sehingga didapatkan lahan yang siap untuk ditanam padi. Setelah lahan siap, dilanjutkan pada tahap penanaman padi, atau dalam bahasa Banjarnya yaitu manugal. Manugal ini merupakan proses menanam padi secara tradisional dengan menggunakan kayu yang dibuat seperti alu yang dirancipkan ujungnya sehingga mudah untuk membuat lubang di tanah, dan ini biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki karena tenaganya lebih kuat. Setelah tanah dilubangkan dengan kayu tersebut, para wanita atau ibu-ibu biasanya berada di belakang barisan laki-laki untuk langsung melemparkan atau memasukkan benih padi ke dalam lubang yang telah dibuat. Setelah padi tumbuh dan siap dipanen, suku Dayak bergotong royong untuk memanennya. Kemudian bukti yang keempat itu alat penangkap ikan. Penggunaan hasil alam berupa rotan dan bambu yang digunakan etnik Banjar untuk menangkap ikan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk dijual. Alat penangkap ikan yang pertama itu adalah Banjar disebut unjun. Unjun ini terbuat dari bambu dan dipasang dengan senar dan kail. Penggunaan unjun ini sama dengan alat pancing pada umumnya, yaitu memasang umpan pada mata kail dan menunggu sampai ikan memakannya. Kemudian di sini ada perahu dan tempat ikan. Perahu dalam bahasa Banjarnya disebut dengan jukung, yang merupakan alat transportasi ala masyarakat Banjar, baik dalam bepergian ataupun untuk pergi memancing. Di atasnya dapat kita lihat ada sebuah keranjang ikan yang terbuat dari rotan dan bambu yang digunakan masyarakat Banjar sebagai tempat penyimpanan ikan hasil tangkapan. Kemudian yang kami temukan juga adalah tangguk. Tangguk ini terbuat dari rotan dan bambu yang dirangkai membentuk seperti keranjang. Masyarakat Banjar biasanya memakai alat ini saat musim kemarau untuk menangkap ikan. Masyarakat Banjar biasanya langsung turun ke sungai yang sudah mulai kering dan menyerok ikan menggunakan tangguk ini. Ikan yang ditangkap menggunakan alat ini biasanya ikan berukuran kecil ataupun udang.
Alat penangkap ikan selanjutnya itu adalah bubu. Bubu ini merupakan sebuah perangkap ikan berbentuk batang silinder yang terbuat dari rangkaian rotan dan bambu. Masyarakat biasanya menaruh penangkap ikan ini di sungai kecil dan menunggu ikan masuk dari lubang perangkap ikan ini. Penggunaan alat-alat penangkap ikan tradisional oleh masyarakat Banjar tersebut dapat dikatakan menjadi sebuah jejak interaksi antara etnik Banjar dengan alam Kalimantan dalam hal interaksi antara manusia dengan sungai ataupun ikan-ikan yang ada di dalamnya. Kemudian jejak interaksi yang kelima itu kami dapatkan di Museum Lambung Mangkurat adalah proses pendulangan intan yang dilakukan masyarakat Banjar. Dari gambar di samping dapat kita lihat proses interaksi antara masyarakat Banjar dengan alam Kalimantan dalam hal penambangan hasil alam berupa intan. Dapat kita lihat dari gambaran di samping, masyarakat Banjar berbondong-bondong untuk mendulang intan di sungai menggunakan alat-alat tradisional. Mungkin itulah hasil penelusuran dari tim kami dari Museum Lambung Mangkurat untuk mencari jejak-jejak interaksi antara etnik Banjar dengan alam Kalimantan. Sekian dari kami, terima kasih.